Atur. Di situ hadir semua. Oke, hari ini orang masuk di bab baru dengan judul Dari Diriku untuk Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini itu untuk memahami tantangan dan peluang Indonesia sebagai negara kepulauan. Coba, siapa yang tahu kenapa Indonesia itu disebut negara Indonesia sebagai negara kepulauan? Itu yang pertama adalah memiliki tanah yang subur. Indonesia memiliki apa? Memiliki iklim tropis. Nah, yang pertama itu peluang negara Indonesia tropis menjadi salah satu kenapa Indonesia itu disebut memiliki tanah yang subur. Juga karena Indonesia itu memiliki sebagian besar gunung berapi yang masih aktif. Jadi sebagian besar tanah di Indonesia itu adalah tanah vulkanik. Jadi karena yang kita tahu tanah vulkanik itu bisa menyuburkan tanaman. Nah, yang kedua itu ada destinasi wisata. Coba siapa yang tahu destinasi wisata yang paling populer di Indonesia itu di mana? Di Indonesia. Angkat tangan, siapa yang tahu? Yang orang turis juga datang akan apa? Bali. Nah, betul. Bali. Kenapa orang datang di Indonesia? Pertama itu karena kebudayaan. Nah, yang mempelajari budaya Indonesia. Yang kedua itu karena pariwisata di Indonesia. Nah, selanjutnya ada negara agraris terkemuka. Kenapa negara agraris? Karena sebagian besar negara Indonesia itu sebagian besar negara Indonesia itu mendapat perekonomiannya itu ditopang oleh sektor pertanian, karena sebagian besar negara Indonesia itu ada pegunungan, ada apa lagi, laut. Terus sebagian besar negara Indonesia itu apa? Selain pegunungan, dari pertanian itu bergerak di sektor apa? Selain kebun, apa lagi? Ada di laut, dari tanah laut itu masuk. Selanjutnya ada persimpangan antar lintas dunia. Coba siapa yang tahu benua? Benua apa yang satu? Benua Amerika. Baru apa lagi? India. Baru siapa yang tahu samudra? Samudra ada berapa? 7. Ada 4. Apa? Baru India, Amerika, Atlantik. Oh, apa yang pertama? Samudra Pasifik. India, baru samudra apa lagi? Tadi sampai masuk. Samudra Atlantik. Baru satu lagi. Satu lagi apa? Nah, karena Indonesia itu kan terletak di 4 benua. Jadi Indonesia itu menjadi kayak jalur perdagangan. Jadi Indonesia memanfaatkan jalur perdagangan itu dengan mengajak kerjasama dengan negara-negara lain yang bergerak di sektor perdagangan. Nah, selanjutnya ada tantangan demokratif. Apa yang tahu apa itu tantangan demokratif? Tantangan demokratif itu berhubungan dengan sumber daya manusia. Jadi kan sebagian besar rakyat Indonesia itu berpendidikan, sedangkan
peluang usaha itu sedikit. Jadi apa yang akan terjadi jika peluang usaha itu sedikit? Banyaknya pengangguran. Selanjutnya ada tantangan infrastruktur maritim. Ada yang tahu maritim itu apa? Nah, betul. Jadi karena sebagian besar negara Indonesia itu adalah laut, jadi kita harus memanfaatkan perekonomian laut, memanfaatkan laut, di mana banyak orang asing yang datang di Indonesia itu hanya untuk mencuri apa yang ada di Indonesia. Kalau di laut itu biasa mereka itu ada yang pedagang asing yang mengambil ikan tanpa izin di Indonesia. Nah, itu salah satu tantangannya. Selanjutnya ada tantangan geografi. Ada yang tahu tantangan geografi di Indonesia itu apa? Karena di Indonesia itu kan banyak gunung. Jadi tantangan geografi itu ada yang longsor, ada yang lepas, ada banjir. Nah, cara menghormati sumber daya alam dan manusia itu yang pertama apa ini? Menghormati orang tua. Apalagi yang ketiga? Membantu orang tua. Kalau di lingkungan sekolah? Menghormati guru. Apalagi? Apalagi yang biasa dilakukan di hari Senin? Kalau di masyarakat? Baru apalagi? Yang menghargai perbedaan itu kita harus toleransi. Nah, sekarang ibu ajak kalian main game, tapi main game sambil belajar. Nah, siapa yang mau maju menjawab soal yang ada di kotak-kotak ini? Ini soal cuma gampang. Ayo, siapa yang boleh maju? Coba yang ini. Tapi bisa jawab.